Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, sahabat Burdah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, hafizakumullahu jami'an. Kita berjumpa kembali dalam fokus bahasan puasa. Karena momen sekarang ini adalah momen Ramadan, momen puasa, maka sudah barang tentu pembahasan kita adalah fokus dalam pembahasan puasa. Syukur alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyampaikan amanah ilmu. Karena salah satu di antara tanggung jawab kita sebagai orang yang berilmu adalah menyampaikan apa yang kita fahami kepada masyarakat. Ballighu anni walau ayah. Nabi menyatakan ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau ayah, sekalipun hanya sekedar satu ayat. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Sahabat-sahabat Al-Burdah yang saya banggakan, alhamdulillah dalam pembahasan puasa ini, puasa Ramadan, dalam ayat dikatakan surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Shadaqallahul azim. Puasa, apa yang dimaksud dengan puasa? Yang dimaksud dengan puasa secara bahasa dalam kitab-kitab umum dinyatakan bahwa puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri amma tunazi'u ilaihi an-nafsu, ya. Menahan diri dari apapun saja yang diinginkan oleh nafsu, ya. Nah, memahami puasa secara bahasa tentu ini umum sekali. Keinginan kita untuk jalan misalnya, untuk jalan keluar kemana saja, lalu kita urungkan, itu namanya disebut puasa secara lughat. Keinginan untuk makan, misalnya makan sesuatu gagal kita lakukan, itu namanya disebut imsak. Keinginan untuk mandi misalnya, lalu gagal mandi dan melanjutkan tidurnya atau melanjutkan aktivitas lainnya, padahal sangat berkeinginan untuk mandi sebenarnya, cuman dia tahan untuk tidak mandi, maka itu juga disebut puasa secara lughat, secara bahasa. Beda halnya dengan puasa dalam istilah syarak. Yang dimaksud dengan puasa secara syarak itu adalah al-imsaku 'anil mufattirati, ya, 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Menahan diri dari
hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Berbicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, paling tidak itu ada 3 yang dapat membatalkan puasa. Ada dari tiga tempat, sehingga seorang itu menjadi batal puasanya karena sesuatu yang 3 ini. Yang pertama, sesuatu yang yang pertama dan yang kedua adalah sesuatu yang masuk dan yang dikeluarkan secara sengaja melalui mulut. Ini dapat membatalkan puasa, seperti makan secara sengaja, minum secara sengaja, ini dapat membatalkan puasa. Termasuk juga mengeluarkan secara sengaja, seperti istiqo'. Dalam kitab itu disebut istiqo'. Apa yang dimaksud dengan istiqo'? Tolabul qai, yakni memaksakan diri untuk muntah. Memaksakan diri untuk muntah dengan memasukkan jari misalnya ke dalam mulut, yang akibatnya menjadi puasa padahal dirinya sedang berpuasa, maka menjadi batal puasanya. Termasuk juga mengkonsumsi obat yang dia tahu bahwa efek daripada minum obat itu bisa menyebabkan dia muntah, pun ini juga bisa membatalkan puasa. Itu maksudnya misalnya subuh hari, misalnya sebelum menjelang fajar dia mengkonsumsi obat, kemudian beberapa menit kemudian tiba fajar, lalu dia berpuasa. Lalu akibat minum obat itu tidak lama setelah fajar dia muntah, itu batal puasanya karena muntah. Kenapa? Karena ada upaya untuk melakukan itu secara sengaja. Berbeda dengan misalnya kalau muntah karena perjalanan, mabuk perjalanan, itu tidak membatalkan puasa, senyampang tidak ada bagian-bagian dari muntahan itu masuk kembali ke dalam lambung, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan puasa itu adalah jima di siang hari bulan Ramadan, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian menahan diri, puasa katakan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang saya sebutkan itu ada 3 tadi, sejak mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ingat, ini bahasanya sejak terbitnya fajar, karena ada sebagian bocah, namanya juga bocah, fajar itu malah dipahami sebagai sejak terbitnya matahari, sehingga ada pertanyaan konyol, bagaimana misalnya makan lupa sahur, kemudian habis subuh makan, lalu apakah makan habis subuh ini dapat membatalkan puasa atau tidak? Lah di sini pertanyaan konyol. Ya sudah barang tentu puasanya di situ tidak jadi. Kenapa? Karena waktu puasa bukan dimulai sejak subuh, tetapi dimulai sejak terbitnya fajar. Dimulai sejak terbit fajar sebagai penanda awal siang hari. Di situ sudah kita wajib menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, secara umum sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu kalau kita bagi itu menjadi ada 2 bagian. Ada sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu adalah membatalkan secara fisik. Ada sesuatu yang dapat membatalkan puasa adalah sesuatu yang bersifat non fisik, yakni ada mufattir yang bersifat zahir, ada mufattir yang bersifat batin. Kenapa? Karena sebagaimana juga puasa ini juga ada puasa zahir, juga ada puasa batin. Yang dimaksud dengan puasa zahir di sini adalah menahan diri dari anggota tubuh luar ini untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini disebut puasa zahir. Tidak makan, tidak minum, yang penting tidak makan, yang penting tidak minum,
maka itu disebut puasa. Kemudian yang kedua ada puasa batin, yakni tidak melakukan dosa, bibir tidak berbohong, kuping tidak mendengarkan maksiat, kaki ditahan untuk tidak melakukan maksiat, serta anggota-anggota lainnya juga ditahan untuk tidak melakukan maksiat. Itu termasuk puasa batin. Itu sepintas begitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.